Dinkesta menyapa, wong tulung agung, sehat pasti bisa. Hai Sobat Sehat, Wong Tulungagung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Dinkesta Menyapa, menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan. Dinkesta Menyapa, Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Ya, podcast Dinkesta Menyapa episode 92 siang hari ini bersama saya Andri Irawati. Hari ini kita akan membahas atau mengulik tentang obat pilih yang mahal atau yang murah. Jadi sobat sehat yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui live YouTube Dinkesta TV. Selain itu Dinkesta Menyapa juga disiarkan secara langsung di 90,1 lembaga penyiaran publik lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Oke, hari ini saya tidak sendiri. Tentunya saya ditemani oleh ahli obat karena kita akan membahas obat. Kita ditemani oleh seorang apoteker yang bekerja atau bertugas di Puskesmas Besuki. Selamat siang Ibu Siska Ambarwati. Selamat siang Mbak Andri. Iya, ini panggilnya Ibu atau Kakak. Oh, Kakak lihat muda ya kalau Kakak ya. Iya. Panggilnya apoteker Siska aja dah. Iya, ya. Oke. Kita bersama apoteker Siska Ambarwati. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Mbak, sehat luar biasa. Tentunya tetap semangat ya. Oke, tetap Mbak Andri semangat. Gimana? Tetap semangat juga tetap dong, semangat menemani juga ya? sobat sehat. Betul. Yang ada di rumah. Oke, sobat sehat. Sekarang ini kita kalau sakit itu kita mudah sekali untuk mendapatkan obat. Baik itu di apotek terdekat ataupun di e-commerce melalui online, dan kita banyak beranggapan bahwa obat yang mahal itu lebih berkhasiat daripada obat yang murah. Obat yang murah dianggap khasiatnya itu lebih sedikit daripada obat yang mahal. Apakah benar seperti itu? Apa perbedaannya? Kita akan bahas secara gamblang dengan apoteker Siska Ambarwati. Jadi gimana nih apoteker Siska antara obat yang mahal sama obat yang murah? Sebelum kita bahas tentang mahal dan murah ya, kita ketahui dulu pengertian tentang obat. Kan kadang orang nggak tahu apa sih obat itu, apa sih obat. Yang jelas yang penting beli sembuh kayak gitu ya. Apa itu obat kan nggak tahu ya. Saya jelaskan dulu ya, pengertian tentang obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit pada manusia ya. Tentunya dalam penggunaannya juga pun harus berhati-hati. Karena apa? Karena selain dapat menyembuhkan, dia juga bisa menjadi racun apabila tidak digunakan secara tepat dan benar sesuai anjuran yang ditentukan ya. Tentunya juga ada beberapa itu ya Mbak Andrea. Ada obat yang namanya obat paten, obat generik bermerek, dan obat generik berlogo. Pasti tambah bingung lagi nih. Banyak nih. Obat paten, generik berlogo, generik bermerek. Itu gimana itu? Iya, kita kulas satu persatu ya. Oke, siap. Oke, obat paten dulu ya. Obat paten adalah merupakan obat dengan zat aktif yang pertama kali ditemukan oleh industri farmasi yang sudah melalui serangkaian uji klinis oleh pihak industri farmasi dan mendapat perlindungan hak paten selama kurang lebih 20 tahun. Ya, seperti ini ya contohnya ya. Seperti ini obat patennya, nama paten dari perusahaan tersebut. Jadi itu obat baru. Iya, obat baru. Eksklusif yang punya hanya satu pabrik atau satu perusahaan itu. Iya, gitu. Ya. Kemudian terus yang generik ya. Untuk yang generik, apabila obat paten yang telah habis masa patennya, maka obat dengan zat aktif yang sama dengan obat paten tersebut dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa harus membayar royalti, begitu ya. Jadi kayak copy paste? Iya, kayak copy paste. Iya, gampangnya seperti itu. Copy dari obat paten tersebut, yaitu yang generik. Karena udah habis masa patennya. Iya, masa patennya. Dia bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Iya. Dan biasanya dia pasti ada logonya ya, seperti ini ya.
seperti ini, generik seperti ini ya Mbak Andrea, generik. Oh, kalau yang generik itu ada logonya ada seperti logonya, itu ya. Nah, biasanya kalau di puskesmas kan itu pakainya obat generik ya, benar? Iya, benar. Kalau di puskesmas itu pakainya obat generik. Ya, ada 2 ya Mbak Andrea, obat generik itu ya. Yang pertama obat generik bermerek. Dan yang kedua adalah obat generik saja, obat generik berlogo atau disebut obat generik saja, seperti itu ya. Obat generik berlogo adalah obat yang habis masa patennya, diproduksi oleh perusahaan farmasi dengan produk sama dan nama kandungannya dan nama kandungan obatnya juga sama. Ya, itu yang generik berlogo seperti ini tadi ya. Jadi misalnya paracetamol, dia juga namanya juga paracetamol. Seperti itu. Jadi namanya jadi sama. Kalau yang obat generik gitu aja itu yang berlogo itu ada logonya, ada warna logonya, hijau, warna tulisannya hijau, generik gitu. Terus namanya juga sama seperti kandungan obatnya. Kalau paracetamol juga nama obatnya juga paracetamol. Iya, betul begitu ya Mbak ya. Sedangkan yang generik bermerek. Nah, generik bermerek itu sama obat paten yang masa patennya sudah habis. Jadi bisa di copy paste lah, gampangnya begitu ya. Seperti ini contohnya. Ini paracetamol tadi ya, paracetamol. Nah, ini nama dagangnya. Misalnya pabrik tertentu mau ngasih nama XXX kayak gitu ya. Itu bisa, dan dia nama obatnya ini XXX ini kandungannya paracetamol. Cuma dia punya nama beken, nama dagang. Kerennya. Nama dagangnya sesuai yang diinginkan industri yang membuat. Kan sama tadi kayak ini ya, yang satunya generik yang biasa, cuma namanya sama ini. Yang satunya dia punya nama beken. Punya nama keren ya. Punya nama keren kayak sendiri. Gitu. Sebenarnya itu dua-duanya itu copy pastenya dari paten. Obat paten. Nah, dari obat paten. Nah, yang mahal tadi yang mana? Yang mahal ya. Tentunya adalah yang paling mahal tentunya obat paten. Kenapa kok mahal? Karena dia melalui proses penelitian yang sangat panjang. Ada biaya promosi, biaya teknologi, biaya pengujian, dan membutuhkan pengujian yang sangat lama. Tentunya dari situ kan pasti butuh biaya ya, biayanya pasti lebih banyak, makanya mengakibatkan harganya pun juga lebih mahal. Yang paling mahal ya kalau obat paten. Paling mahal di antara ketiga tadi ya. Nah terus copy pastenya? Copy pastenya nih ya, yang copy paste yang kedua nih, yang mahal kedua ini ya sekarang. Pasti yang generik bermerek. Kenapa kok generik bermerek pasti agak lebih mahal ya, tengah-tengah gitu ya istilahnya. Karena dia juga perlu biaya kemasan. Desainnya juga, untuk biaya promosi, untuk biaya pemasarannya. Sedangkan kalau obat generik kan sudah risetnya tadi nunut yang paten tadi ya, penelitiannya kan nunut yang paten istilahnya kayak gitu ya. Jadi dia kan tidak memerlukan biaya yang lebih banyak tadi. Jadi pasti harganya lebih murah, tapi tentunya tidak murahan ya Mbak. Iya, gitu. Itu yang obat generik bermerek ya. Iya, yang generik. Di sini kita itu bukan untuk mempromosikan salah satu produk. Kita di sini ada berbagi informasi tentang jenis-jenis obat ini. Ada yang bermerek juga, ada yang generik biasa. Jadi itu kalau lebih gampangnya berarti dari segi pengemasan mungkin ya, bedanya antara generik gitu bermerek sama yang generiknya. Generik biasa. Yang satu itu gencar-gencarnya dipromosikan, satunya enggak gitu ya. Ibaratnya kayak gini Mbak, saya ingat sekali nih dosen saya di waktu saya sekolah yang saya ingat-ingat kan dulu waktu sekolah saya juga bingung, nggak ngerti itu sama generiknya, tapi kenapa kok beda? Satu lebih mahal kok, satu lebih kok murah. Ini mana yang nanti dipakai bagus yang mana? Kayak gitu ya. Kan. Itu seperti ibaratnya kayak gini, gadis desa itu ya, ada 2 gadis desa kita bawa ke kota, yang satunya pakai skincare yang mahal, pakai tas yang mahal juga, pakai sepatu yang mahal. Sedangkan yang satunya cuma dikasih daster, bedaknya tabur pula. Kira-kira Mbak Andri suka yang mana? Ya suka yang cantik. Iya nggak sobat sehat di rumah? Iya kan? Kan memilih yang cantik pasti kan memilih kadang. yang cantik, yang glowing ya sama aja. Kalau di obat juga yang obat generik bermerek itu biasanya dia berlomba-lomba untuk bikin kemasan yang bagus, sehingga kalau untuk menarik perhatian konsumen. Untuk menarik konsumen, karena dia juga ingin kan produknya laku keras ya di pasaran seperti itu. Jadi pasti lebih cantik kemasannya seperti itu. Nah, jadi apoteker Siska, apakah
obat generik ini memiliki khasiat yang sama dengan obat paten? Ya, tentunya dia memiliki khasiat yang sama ya, karena yang di copy paste itu tadi kan sama ya. Dan di dalam penggunaannya juga dia enggak bisa langsung di pasaran kayak gitu ya, enggak. Dia tetap harus melalui lolos uji bioekuivalensi ya. Uji ini membandingkan beberapa parameter kemanjuran obat suatu produk baru dengan produk inovator yang pernah paten tadi ya. Dan dibuat suatu persyaratan tertentu untuk menganggap bahwa produk baru kemanjurannya itu sama dengan produk inovatornya tadi. Seperti itu ya. Seperti itu penjelasannya. Jadi ya nggak asal gitu loh, maksudnya asal jadi murah kayak gitu terus nggak ada uji-ujinya kayak gitu ya, enggak ya, tetap melalui tetap proses sama. Ya. Iya, ada tetap ada ujinya prosesnya yang itu harus memiliki apa ya? Kayak mungkin kandungan, kemudian sama, zat, ya. terus efeknya kepada tubuh kita itu sama seperti obat yang paten tadi, iya, sebenarnya sama tadi, seperti itu ya. Iya. Ini kalau kan obat generik itu sama bagusnya, kualitasnya sama, kemudian khasiatnya sama, tapi kenapa kayak kebanyakan kita itu lebih memilih obat yang bagus paten tadi ya, atau yang cantik bermerek, tadi ya. Gadis desa yang cantik tadi ya, pasti begitu ya. Karena itu sih kalau menurut saya ya, jadi dia juga melakukan uji-uji kan, nggak mungkin kalau khasiatnya nggak sama, efeknya juga nggak bagus. Itu lebih ke sugesti sih, kayak kalau orang Jawa bilang ya, sugesti. Jadinya kalau gini, aku nggak mau pakai yang murah, pasti nanti aku nggak sembuh-sembuh. Ada rupa, ada harga, kan seperti itu. Itu kayak lebih mungkin pemikiran yang menggunakan obat sih kayak gitu. Mungkin dulu pun saya sebelum sekolah farmasi juga begitu pikiran saya. Yang penting kalau mahal pasti aku cepat sembuh kan kayak gitu. Sebenarnya hanya pikiran kita sendiri. Dia tidak mengubah kualitas walaupun itu obat generik yang murah seperti itu. Padahal dari segi kualitas tadi ya, antara obat paten sama generik, baik itu bermerek apa berlogo itu sama aja karena udah ada ujinya. Iya, ada uji, nggak mungkin langsung dilepas ke pasaran, itu nggak mungkin. Pasti ada beberapa uji yang dilakukan lah. Betul. Nah, kadang kalau kita sakit kan, itu kita langsung beli obat di apotik. Kemudian langsung bisa belanja online. Itu boleh nggak sih sebenarnya kita untuk membeli obat secara langsung, untuk misal kalau sakit apa kita langsung beli obat, mengobati sendiri gitu, boleh nggak? Sendiri ya. Boleh aja ya Mbak, tapi dengan batasan tertentu. Misalnya obat-obat pun yang digunakan juga yang obat yang berlogo lingkaran hijau seperti ini tadi. Terus kemudian obat yang berlogo lingkaran biru. Dan ada juga obat wajib apotik, begitu ya. Itu yang bisa kita gunakan lah. Ya, yang obat bebas itu yang dijual bebas tanpa resep dokter. Pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Seperti ini tadi ya. Seperti ini contohnya ya, seperti ini ya Mbak Andri ya. Oh, ini sobat sehat di rumah. Jadi obat yang bebas ini ya. Bebas yang boleh kita beli sendiri tanpa resep dokter. Itu yang ada tanda hijaunya. Lingkaran hijau itu obat yang bebas boleh dibeli tanpa resep dokter. Iya. Ada lagi juga yang tadi ya, yang bebas terbatas. Obat bebas terbatas itu secara bebas boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contohnya seperti obat kumur, itu nanti ada peringatannya di situ, kayak tidak boleh ditelan. Untuk kumur saja tidak boleh ditelan, seperti itu. Itu yang hijau. Jadi kalau misalnya mau beli harus dibaca juga itu peringatan-peringatannya ya. Itu. Logonya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ya sobat seperti ini ya sobat sehat ya. Bisa dilihat yang ada yang ini lingkaran hitam warnanya biru. Lingkaran pinggirannya hitam warnanya lingkarannya biru. Itu yang bebas terbatas. Ya, jadi boleh dibeli tapi harus memperhatikan peringatannya. Seperti itu. Contohnya obat kumur tadi ya.
Terus kemudian yang terakhir yaitu obat wajib apotek. Obat wajib apotek itu adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker yang berada di apotek tersebut. Ya, contohnya seperti ini obat keras itu ya, seperti ini, ada tandanya K, lingkarannya juga sama hitam. Itu yang harus diserahkan oleh apotekernya langsung ya. Iya. Itu yang warnanya merah sobat sehat di rumah. Huruf K. Dan ada huruf K K-nya. Iya. Gitu ya Mbak Andri dan sobat sehat semua. Iya. Nah, kalau misal kita sakit, terus kita merasa udah sembuh, apa obat yang dikasih atau diresepkan dokter atau yang kita beli sendiri itu harus dihabiskan? Iya, ya lihat dulu ya, apa dulu ya Mbak Andri ya obatnya ya. Misalnya kalau Mbak Andri keseleo tuh tiba-tiba, terus dikasih salep yang anti nyeri. Misalnya 3 hari kok sembuh, sudah tidak kerasa sakit, sudah tidak ada memar atau tidak ada bengkak, bisa dihentikan, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh dihentikan adalah obat-obat golongan antibiotik. Kalau golongan antibiotik itu harus diminum sampai habis sesuai anjuran dari dokter. Kenapa kok sampai habis? Karena nanti dapat menimbulkan resisten. Resisten itu ibaratnya kumannya udah kebal. Jadi kalau mau menggunakan antibiotik itu sudah nggak mempan, seperti itu. Soalnya tadi antibiotiknya nggak dihabiskan. Jadi kayak kumannya itu jadi kebal ya. Iya, jadi kebal, nggak takut lagi sama si antibiotik itu, seperti itu. Ya. Oke, berarti tergantung juga jenis. Tergantung jenis obatnya. Nah, ya. Apa misal obat yang sisa tadi itu bisa kita pakai lagi nggak? Kalau misal nanti kita sakit lagi ya, misalnya ya lihat dulu juga ini jenis obatnya. Kalau jenisnya yang tablet ya, yang tablet itu dilihat dulu kemasannya masih bagus apa belum, terus dia melewati batas ED apa enggak. Kalau belum, kadaluarsa kadaluarsanya itu kalau belum ya bisa digunakan. Kalau yang sudah dipuyer itu misalnya anak-anak itu ya sering ya. Iya, anak-anak kan biasanya dipuyer kan ya. Biasanya persepannya kan banyak. Misalnya 30 kok ternyata sudah sembuh belum habis. Nah, itu dilihat dulu kalau mau pakai. Kalau kemasannya sudah rusak ya, misalnya serbuknya jadi kempal kayak gitu. Terus kayak berair. Ya sebaiknya tidak digunakan. Jadi kita lihat dulu, buka dulu. Iya, kita lihat dulu ya. Terus kalau yang seperti obat-obatan tetes mata, tetes mata dan salep mata itu ya, itu kan produk yang harus steril ya, karena digunakan di mata. Jadinya dia kurang lebih 28 hari ya setelah dibuka. Kalau setelah 28 hari kok masih sisa, ya sudah dibuang, jangan eman-eman gitu. Iya, kadang kan satu dua mahal 3 bulan kayak gitu ya, mahal harganya. Taruh sini aja, nanti kalau sakit mata lagi dipakai lagi gitu. Sebenarnya nggak boleh ya. Iya, karena dia produk steril. Jadi maksimal itu 28 hari tadi. Iya. Kalau lebih luar itu buang aja. Buang aja, sudah jangan eman-eman beli lagi. Iya. Terus kalau misal sirup gimana? Biasanya kan kita ditaruh kulkas, pakai lagi 3 bulan kemudian. Ya itu sebaiknya tidak ya Mbak Andri ya. Karena kenapa kalau ditaruh kulkas itu nanti bisa ngendap, malah rusak juga obatnya ya. Jadi mending disimpan di suhu ruang, di suhu kamar yang terkendali ya 15 sampai 30 derajat. Itu kalau obat sirup boleh disimpan kurang lebih sampai 35 hari. Itu yang sirup biasa ya. Kalau yang sirup-sirup golongan antibiotik itu tidak lebih dari 7 hari. Jadi kalau 7 hari itu sudah dibuang aja walaupun masih sisa gitu. Tadi kan nggak boleh sisa ya, harus habis kan? Ya kan biasanya itu kan tergantung juga. Misalnya anaknya kecil kan dia gunanya sedikit. Oh, tergantung misalnya, pemberian dosisnya ya. Dosisnya kan satu botol misal. Itu kan ada yang 60 mili, ada yang 100 mili. Lah itu nanti tergantung lah kan. Kalau anak-anak kan pasti sudah diperhitungkan sesuai beratnya. Iya, sama dokternya persepannya pasti sudah diperhitungkan. Itu sobat sehat di rumah. Ya, kalau jadi obat sirup ini tadi katanya boleh disimpan di gitu ya. Kulkas. Iya benar. Harus disimpan di suhu ruang. Iya, suhu sejuk tadi ya. Yang penting tidak kena sinar matahari juga. Seperti itu. Iya. Nah, ini terakhir, apa yang harus kita perhatikan ketika kita membeli obat? Iya. Ingat ini ya slogannya dari BPOM ya, cek klik slogannya itu ya. Cek klik. Iya, yang pertama cek kemasan. Pasti
Kemasan, pastikan dulu kemasannya. Kalau misalnya bentuknya botol itu ya, kalau ada penyok dikit jangan mau. Belum tentu dalamnya masih bagus, ya itu bisa saja sudah berubah warna ataupun sudah tidak layak untuk digunakan. Itu yang pertama ya, cek kemasan. Kalau maupun tablet juga harus seperti itu, tetap dilihat ya. Kalau sudah kemasannya usang, itu ya sebaiknya tidak diterima, atau ada lubang di kemasannya, sebaiknya tidak usah diterima. Kemudian yang kedua, cek label. Pastikan sebelum kita membeli itu membaca informasi yang tertera di dalam kemasannya ya. Misalnya kalau aku ini panas loh, benar nggak ini obat paracetamol itu untuk panas? Seperti itu, kita juga harus jeli ya sebagai pembeli juga ya, harus benar-benar dibaca infonya ya. Seperti itu. Kalau cek izin edarnya juga sudah resmi apa belum? Sudah melalui BPOM apa belum? Seperti itu. Sekarang kan gampang ya, kita buka searching itu juga langsung cek di BPOM kan juga langsung bisa ya. Iya. Obat apapun itu bisa dicek di situ. Oh ini sudah aman, oh ini belum aman ya. Jadi kita bijak menggunakan obat ya. Ya seperti itu. Yang keempat, kadaluarsa tentunya ya Mbak Andrea. Kalau yang mau dibeli itu tidak boleh melebihi tanggal kadaluarsa yang tertera di dalam kemasannya tersebut. Jadi jangan asal beli aja dikasih, diskon promo murah, langsung beli, ternyata kurang 2 hari ya. Seperti itu sebaiknya asal tidak beli aja. Asal beli aja. Jadi begitu. Yang harus kita perhatikan adalah cek klik kemasan, kemudian label, izin edar dan juga kadaluarsa. Begitu ya. Jadi dari pembahasan kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa obat generik dan obat paten itu tidak jauh berbeda, memiliki kualitas dan kandungan unsur serta efek terapi yang sama. Kalau obat paten itu obat yang baru, belum habis masa patennya. Kalau obat yang generik itu adalah obat copy paste atau turunannya dari obat paten. Dan sobat sehat yang ada di rumah, jangan lupa kalau kita membeli obat itu harus cek klik kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsanya jangan lupa. Begitu. Untuk yang terakhir ada yang ingin disampaikan Apoteker Siska? Ya, saya berpantun aja ya Mbak Andrea. Boleh sekali, boleh. Nanti dijawab loh ya. Cakep gitu ya? Iyalah. Cakep. Siang hari terasa terik. Cakep. Minum jus segar dan baik. Cakep. Jangan ragu gunakan obat generik. Mutunya oke, harga pun menarik. Siap, cakep. Mutunya oke, harganya menarik. Gak kalah ya obat generik. Sama, jangan takut. Terima kasih kami sampaikan pada Apoteker Siska yang telah berkenan meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu, sharing tentang obat mahal dan juga obat yang murah, apa saja perbedaannya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi Sobat sehat yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe IG Dinkesta dan juga YouTube Dinkesta TV. Ingat Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.